Bapak Ibu saudara jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, hari ini ada beberapa hal terkait dengan syariat, yakni urusan agama dibatalkan oleh Islam. Sebab waktu itu zamannya jahiliyah, cocok di tempat jahiliyah. Tapi begitu Rasulullah hadir, mohon maaf, itu diralat, maknanya diperbaiki, seperti itu yang digambarkan. Allahu Akbar, ya, seperti itu. Hadirin bapak saudara, yang pertama yang diralat, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Anda ngangkat anak, gara-gara namanya kalalah, nggak punya anak. Anda ngangkat anak diangkat, mohon maaf, anak itu nggak punya hak waris. Dua anak itu bapaknya nggak bisa menjadi wali. Tiga yang paling banyak. Dari SD kelas 5, ojo turu kumpul, ini ada aurat laki perempuan, ya Allah. Kalau begitu bahaya. Iya. Aturan Islam ditegakkan. Kenapa aturan Islam tidak ditegakkan? Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid waktu wis umur bisa hitam dan putih, membedakan hitam dan putih. Zaid dipanggil Rasulullah, Zaid, kau ini anak angkat, aku sing angkat. Bapakmu Harisa, asli bapakmu. Kau saya ini apa? Melu bapakmu sing asli, apa melu Rasulullah? Akhirnya kebetulan Zaid memutuskan diri melu Rasulullah. Nah, gara-gara melu ikut Rasulullah, ya, Rasulullah memberikan arahan termasuk Zaid kalau dewasa ngerabet sebab namanya anak walaupun angkat dirabekno. Di tengah perjalanan ada sikok itu pecah itu taruh, pecah. Hal itu terjadi di surat Sabat, surat 30 Al-Asad atau Sabat, Sabat surat yang ke ayat kita ini Sabat, ayat kita ini Al-Ahzab, bukan Sabat, Al-Ahzab ayat 40. Tolong diterjemahkan. Al-Ahzab surat 33, surat 33 ayat 40. Diterjemahkan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penuntut para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukan bapak salah seorang di antara kalian, tetapi seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu Rasulullah dan penutup dari serangkaian para nabi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima.
Ini kisahnya tentang Zaid. Rasulullah diangkat sebagai anak angkat, tapi oleh Rasulullah diberitahu kamu ini anak angkat. Saya punya kalalah gara-gara gak punya anak, juga anak angkat. Anak itu wis balik, wis kelas 6, balik nang wong tuane atau balik nang kanggone panti asuhan. Juga aneh mak projol teko boleh rumah sakit. Ya Allah, ojo diterusno ya sampai kuliah, sampai omah-omah dhewe ngekei waris dipono KSK. Ya Allah, itu sebuah kedoliman, dua yang dibatalkan Zaid, anak Rasulullah bernama Zaid ini liyadino rabi dioleno Zainab di tengah perjalanan sikok pecah, taruh pecah. Zaid wadul nang Rasulullah. Rasul, ternyata panjenengan jodohkan saya dengan Zainab. Mohon maaf, terjadi sikok pecah. Rasulullah ngomong sobrun, sing sabar ya. Balenono maneh maknanya bahwa sing sabar liya dina sapa ro be tambah api. Yang kedua, sikok ane tambah nemen. Akhirnya lapor nang Rasulullah, betul-betul sikok pecah. Zainab dicerai. Kenapa kok sikok? Sebab, mohon maaf, Zainab merasa dirinya adalah orang merdeka. Sementara Zaid awal asalnya budak, jadi tidak imbang. Nah, akhirnya terjadi sikok pecah, cerai. Ceraiannya anak angkat yang namanya Zaid dinikahi sama Rasulullah. Rasulullah sebagai bapak angkat boleh. Zaman jahiliyah gak boleh. Anak angkat itu tidak punya urusan darah belas, tidak punya urusan darah sama sekali. Jadi boleh seperti itu yang digambarkan. Jahiliyah ngotot gak oleh, itu maknanya Anda memilih hukum, milih jahiliyah. Antara lain termasuk wong Jawa ketika bulan Suro posisi ngidul sebelah selatan mulai Banyuwangi sampai Pangandaran Pelabuhan Ratu duwe nabi namanya Nyai Loro-loro Doleno Kidul. Allah Akbar. Sementara yang utara dibina oleh Kanjeng Sunan masih bagus, tidak ada namanya proyek, namanya larung sesajen segala macam. Sebab itu syirik, kulluhum syirik. Itu namanya syirik, menentang Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga yang dibatalkan oleh Islam ketika Rasulullah hadir, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Anda punya anak 2, 3, 4 atau 5, semuanya perempuan, kalau si anak belas. Wong tuane Liyadina meninggal, bapaknya meninggal. Bagaimana cara
membagi waris, mohon maaf, semuanya tanpa kecuali duwe anak loro sampai 11 kabeh wedok, semuanya dapat 2/3. Semuanya hanya dapat 2/3. Selebihnya wae paman. Selebihnya miliknya apa? Lah pamannya lebih lah. Ya silakan bagi. Begitu. Pamannya dari mana? Dari pihak suami. Ya Allah. Itu yang harus diputuskan di dalam Islam, itu akhlakul karimah. Kenapa sekali lagi kok dapat sak pikul, perempuan dapat sak gendongan? Sebab yang laki tanggung jawab, sementara perempuan ditanggung jawabi. Maka kalau bagi perempuan, Pak Rodi, nih jangan maju nanggone pengadilan agama, keliru, kadang keliru. Ya Allah, kemarin saya waktu ngisi di PT PAL, ada yang bertanya, Ustaz, mertua saya jaksa, duit bojo kedua nyolong maknanya kawin siri. Ketika diajukan ke pengadilan agama, sama sekali tidak punya hak waris, dan betul tidak punya wali hakim. Ya, walinya boleh, tapi wali hakim ya seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, karena diajukan ke pengadilan agama, antara lain itu tidak bisa legal standing, ya seperti itu. Terakhir habis itu diskusi. Nah, suami istri gak rabi, berarti gak duwe anak. Bagaimana kalau meninggal? Bagaimana kalau meninggal? Ya kan dulure ke saudaranya. Saudara yang laki dapat double, saudara perempuan dapat separuh. Gara-gara nggak punya siapa-siapa. Seperti itu yang digambarkan. Oke, silakan diberondong pertanyaan. Monggo, saya memberikan umpan terkait dengan seperti ini. Ada yang kurang pas, oke, monggo silakan. Ada yang, jadi sekali lagi mohon maaf, berbahagialah ketika Anda punya anak laki dan perempuan. Yang laki itu menghabiskan hak waris. Kalau dua-duanya perempuan dapat 2/3. Perempuannya cuma satu-satunya dapat setengah. Perempuan satu-satunya dapat setengah. Dudu wae perempuan kabeh, enak dulure, wae saudaranya, punya saudaranya. Seperti itu yang digambarkan. Jadi ada yang mencoba untuk memberikan gambaran. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, jika ada seorang suami yang meninggal padahal dia mendapatkan atau mempunyai harta hibah Dari mana? dari orang tuanya. Iya. Nah, kemudian setelah pada saat mereka meninggal, dia meninggal. Kenapa Anda dengan memberikan istilah hibah kok nggak waris? Waris itu otomatis. Karena pada saat orang tuanya itu masih hidup, itu memberikan harta itu kepada dia gitu. Itu pemberian, oke. Banyak aja pemberian, bukan waris. Bukan. Oke. Kemudian si suami ini atau anak yang menerima hibah ini tadi meninggal. Dia punya anak 2. Laki perempuan. Perempuan semua. Oke. Mohon penjelasan bagaimana pembagian dari harta hibah itu tadi.
istrinya tidak mendapat atau 2/3 tadi untuk anaknya. Terima kasih. Istrinya dapat 1/6, terus berikutnya dibagi saudaranya yang 2 tadi perempuan 2/3, selebihnya wae paman dari pihak laki-laki. Jelas? Ya, dari pihak istri tidak mendapat, saudara dari pihak istri tidak mendapat. Bunda pihak laki, ya, pihak laki bukan istri, pihak laki, begitu penjelasannya Al-Quran begitu. Iya. Oke, yang lain masih ada? Ibu, pokok ada yang mengutarakan pendapatnya atau sesuatu yang krusial di dalam hidup ini, ada yang kurang pas, pokok silakan. Ya, mohon Ustaz. Ini ada sebuah kisah perkawinan bapak ibu tadi punya 3 anak. Kebetulan anak yang nomor 2 itu diasuh sama keluarga dari si istri. Terus begitu diasuh sampai dimasukkan ke kakak, hingga beliau sampai dewasa, hingga saat ini bekerja di usia 23 tahun. Oke. Terus yang kami tanyakan, sampai saat ini anak ini belum tahu kalau beliau bukan orang tua kandungnya. Oke. Mohon arahannya Ustaz. Mohon maaf ya, suruh ngaji subuh kesini ini mau. Ada orangnya ketemu saya. Hal itu berlarut-larut. Ada seorang anak. Pertama, dia punya anak perempuan. Kedua, perempuan. Ketiga, perempuan. Jadi telur turunan. Nah, yang keempat, ngetepi. Apa ngetepi itu? Apa ngetepi itu? Dia ke warungnya situ, orangnya hamil, bobot, ditepi. Nek lanang kabeh ya. Loh, kata lanang temen. Sekarang usianya 21. Tak tuturi bolak-balik, gak kena. Sakno, wis kadung gede. Wis kadung gede, gerak gaplok, badani segala macam. Emang kalau gini nih, iya. Bisa ketemu saya, ya. Hari Minggu saya ngaji di sini, ketemu saya, kita aja debat. Kalau membantah Al-Quran yang dibantah, subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Ini perlu saya ketemu anaknya yang bersangkutan. Tak tuturane, inilah Al-Quran. Ini syariat Al-Quran. Seperti itu yang digambarkan. Nah, oleh karena itu Al-Quran memberikan arahan bahwa Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah, surat yang ke-5, insyaallah Al-Ma'idah, surat yang ke-5 ayat 50. Yes, ayat 50. Silakan Bapak. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Mereka suka hukum jahiliyah, antara lain bagi waris itu sama rasa, itu jahiliyah. Lanang itu dapat double, nek wedok dapat 500, yang lanang
dapat 1 juta sebab dia tanggung jawab. Ayat yang mengatakan bahwa perempuan anaknya, dia punya anak perempuan dua-duanya mendapat 2/3 gara-gara dia punya anak laki-laki. Saya terangkan, keluarga saya kurang murid, kebetulan punya anak perempuannya 2 murid. Lalu enak mulai paman nih, mau paman di apa-apa. Lalu kurangnya gitu, kurangnya gitu. Siapa hukum yang lebih baik daripada Al-Quran? Kalian mengambil hukum? Iya. Kemarin waktu saya ngisi di Gresik, di mana Gresik, kata penanya ini, mohon maaf, ya, ketika suami dan istri punya anak, Pak Rodi 5, anak yang 1 dan 2 meninggal, 1 dan 2 meninggal, ada 3 dan 4, 5 hidup. Yang meninggal padahal punya keturunan tidak dapat waris, tidak dapat waris gara-gara meninggal. Seperti itu yang digambarkan, tidak dapat waris. Mestinya dapat loh, kenapa? Sebab punya anak, toh anak kandung, bukan anak angkat, bukan Joko, bukan ngambil, seperti itu. Gini, yang lain dikembangkan, ada yang kurang pas. Gini, bapak, ibu, silakan. Ada yang kurang pas. Halo. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pengapunten, saya mau menanyakan yang pertama tentang anak angkat. Seandainya anak angkat itu sudah dewasa, sudah kuliah, terus belum diberitahukan kepada orang tua aslinya, dengan pertimbangan karena anak tersebut masih kuliah, kemudian anaknya itu karakternya itu sedikit berontakan gitu loh. Nah, kira-kira solusinya bagaimana? Ya itu dulu pertama ya. Pertama Oke. kita jawab. Mohon maaf ya, soto guyon jawaban saya. Anaknya berontakan, dikona rumah sakit jiwa. Mau berontak. Kalau niru Rasulullah, iya, balik seusia kelas 5, iya, seusia kelas 5 diberitahu, Zaid, saya ini orang tua angkat, iki bapakmu asli bin Haritha, iki bapakmu sing asli. Kok milih sopo? Milih di tempat kita enggak, dibenteng terus sampai kuliah, sampai dirapikan, sampai gaya oma. Ini perlu tambah sawah, tambah mobil, ya Allah. Anak kandung dia dino keluar muncul, anak kandung mlebu panti asuhan, anak angkat menjadi raja di rumah, sebab anda tur wali songo, anda kecelakaan mati. Bisa begitu, nemen bisanya. Siapa yang boleh? Anda juga boleh. Anda termasuk boleh karena tidak memberitahu. Kenapa tidak memberitahu? Sano wis kadung koyo ngene gede. Apa tambah sano itu? Nggih.
Dilanjut yang kedua. Yang kedua tentang harta waris. Ini bagaimana kalau orang tua kita, salah satu ayah saya itu sudah meninggal, kemudian memiliki 6 bersaudara, 6 putra. Kemudian yang nomor 1 dan nomor 6 sudah settle. Nah, sebenarnya 1 dan 6 punya anak. Punya. Kemudian sementara ini harta waris itu belum diapa-apakan. Nah, dalam menyusun solusinya bagaimana yang terbaik? Baik, yang kedua, sekarang jawaban yang kedua. Mohon maaf, begitu orangnya meninggal, mohon maaf, mestinya nggak usah lama-lama nanti bagi, nanti waris. Sebab gara-gara liya dino, nek dibedhek terus, apa dibedhek itu? Ditanggung terus, liya dino, ana setane. Wong tua wis mati, ana sing kecepet, salah satu kecepet, murah-murah, Mas itu ngawur ae duwe harta waris karena dibagi. Sementara sing kecepet mesti sing larat mesti kecepet, mesti kecepet. Ya, seperti itu. Nah, sekarang mohon maaf sekali lagi, inilah hukum Al-Quran, bukan hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah termasuk membagi sama rata sama rasa, podo ae. Waktu saya bagi waris, betul saya bagi waris, saya anak tertua. Saya pegang uangnya, saya pegang. Semuanya saya kumpulkan. Subhanallah. Ini dibagi secara Al-Quran. Berarti si lanang dapat double, si wedok dapat separuh. Dalam perjalanan saya bagi waris, mohon maaf, saudara saya perempuan pertama, ya, dibisiki sama adik-adiknya, yuk kondo karo Caca, saya ini Caca, bagine podo ae kang gawe Al-Qur'an. Lho, berat ini, mempertanggungjawabkan berat itu. Surat Al-Baqarah 281, yes. Al-Baqarah 281. Silakan. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yauman, takutlah Anda semua kalau nanti ada satu hari itu sempurna sekali. Kalian boleh jadi hari itu mengerikan. Turja'una fihi ilallah, kalian dipaksa kembali pada Allah, maknanya mati. Summa tuwaffaku nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing diri mempertanggungjawabkan